Selamat datang di podcast Gabriel. Hari ini perdana kami hadir di podcast ini. Podcast kita ini akan ngobrol-ngobrol asik dan unik serta inspiratif bersama para narasumber yang akan membuat Anda semakin bahagia. Di episode pertama ini, kita akan ngobrol bersama narasumber yang sedang viral sejagat Pulau Gebang, khususnya di Santo Gabriel, yaitu Frater Ariangga atau biasa dipanggil Frater Ar. Halo Frater Ar. Halo Dita, halo guys. Oh, bestie ya, bukan guys ya. Lupa. Nah, Frater, di episode pertama ini kita ngobrol tentang Advent. Jadi, sejak kapan sih Advent itu tuh ada? Ini adalah pertanyaan yang susah ya. Karena saya juga belum lahir pada saat itu. Ya, tapi begini, kalau dengan membaca berbagai sumber, kalau Advent itu muncul sekitar pada abad keempat. Pada saat itu yang menggagas adalah Paus Gelasius pertama. Tujuannya apa sih? Tujuannya pada saat itu ya untuk mau mengenangkan dan juga persiapan untuk menyambut Natal. Nah, oleh karenanya karena Advent bertujuan menyambut Natal, maka lupa nih, Advent itu apa ya? Kata-kata apa Advent? Advent itu dari Adventus. Adventus itu artinya kedatangan. Jadi karena Adventus yang artinya kedatangan, dan juga pada saat itu Paus Gelasius I menggunakan memberikan momen kepada umat Katolik pada saat itu untuk sebelum Natal tiba, hendaknya semua itu harus ada persiapan batin untuk menyambut Natal. Maka kata Adventus itu yang dipakai, yang dijadikan nama untuk persiapan Natal itu, artinya Advent. Insightful banget ya. Panjang. Tapi gampang dimengerti. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, jadi lingkaran Advent itu tuh apa sih sebenarnya, Bro? Lingkaran Advent? Iya. Apaan tuh? Kan aku nggak tahu, jadi aku nanya. Waduh, jadi kamu bertanya-tanya? Iya, lingkaran Advent. Lingkaran Advent itu semacam bentuk suatu lingkaran yang dihiasi oleh daun-daun hijau. Lalu di tengah-tengah daun hijau itu ada lilin. Nah, 4 lilin yang tadi Frater sebutkan ada 4 minggu, yang nanti juga ada 4 lilin. Maka memang perhitungan masa Advent itu adalah 1 minggu setelah hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Terus juga akan berakhir 1 minggu sebelum hari raya Natal. Jadi 1 bulan itu persiapan untuk menyambut Natal. Nah, di dalam lingkaran itu kan ada 4. Nah, sejarahnya bagaimana sih? Dulu lingkaran Advent itu sebetulnya adaptasi dari budaya Eropa. Dan negara-negara Eropa pada bulan Desember itu adalah musim dingin. Jadi mereka punya tradisi membuat lingkaran dihiasi daun-daun, lalu mereka menaruh 1 lilin. Tujuannya adalah sebagai harapan penantian bahwa akan datang musim dingin akan berakhir, sehingga akan ada terang sinar matahari yang tidak membuat mereka kedinginan lagi. Jadi mereka membuat lingkaran, ada lilin, ya hanya harapannya itu dengan dilakukan dalam doa. Tetapi memang pada kemudiannya diadopsi oleh gereja Katolik. Tradisi itu diadopsi gereja Katolik karena Advent juga menjadi suatu penantian. Lilin itu kan menjadi tanda penerang ya. Nah, lilin menjadi tanda penerang. Nah, kita bisa menganggap bahwa Kristus itu yang menjadi terang, yang menjadi suatu kehangatan untuk semua manusia. Oh, I see. Tadi kan katanya tradisi ya. Jadi tuh si lingkaran Advent ini tuh bisa dibikin di rumah nggak? Kalau kita sekarang mau bikin kayak gitu. Ya. Lingkaran Advent itu sebenarnya tidak ada aturan untuk semua orang wajib buat di rumah atau enggak. Tetapi memang boleh.
boleh supaya ada sarana untuk berdoa. Jadi lingkaran Advent tidak hanya untuk di gereja saja, tetapi bisa buat di lingkungan, atau misalnya nanti ada pertemuan di lingkungan, tapi juga bisa dibuat oleh satu keluarga di rumah masing-masing. Misalnya mungkin selama 1 bulan ya, untuk menyambut Natal, misalnya mereka, oh yaudah deh kita kan keluarga nggak pernah doa nih gitu kan, terus wah 1 bulan nih menyambut Natal, ayolah kita setiap malam berdoa gitu bersama-sama, atau setiap pagi sambil menyalakan lilin Advent. Misalnya di minggu pertama ya 1 lilin, lalu di minggu kedua, lilin kedua 2 lilin. Karena memang kenapa tidak boleh dinyalakan semua? Karena memang itu menandakan bahwa ada proses penantian, itu ada proses-prosesnya sampai semua itu bisa menyala. Begitu. Advent kan ada 4 minggu. Kenapa yang dipersiapin tuh cuma 2 warna? Kenapa nggak 4-4 ya? Kan ada 4 minggu soalnya. Nah, iya, kenapa cuman ada ungu sama pink ya? Iya. Kenapa nggak hijau, biru gitu ya, biar kayak warna-warni gitu ya? Ya kan lucu. Nanti malah terlalu imut. Kan kalau imut nggak jadi doa, jadi lucu, foto, posting. Padahal itu lingkaran Advent yang sebenarnya nama lainnya adalah Corona Advent. Tapi saya nggak tahu kenapa virus sekarang dinamakan Corona juga. Nah, tapi itu beda. Corona lingkaran yang artinya juga tiada akhir. Kristus itu hadir tanpa akhir, awal dan akhir. Nah, tadi kenapa ditanya warnanya cuma 2 ya? Iya. Advent itu kan masa penantian. Dalam masa penantian orang itu harus melakukan pertobatan. Ada penyesalan, pertobatan, dan juga ada harapan. Maka karena lingkaran Advent, masa Advent itu juga bagian dari liturgi, juga kita selalu memakai itu dalam liturgi, dalam misa, lalu juga dalam doa-doa, maka memang penyesuaiannya adalah kepada warna liturgi. Nah, karena Advent lebih identik dengan penantian, pertobatan, lalu juga dengan ya semacam hal penyesalan, maka dipakailah warna ungu, yang dalam tradisi gereja warna ungu dilambangkan sebagai warna pertobatan. Memang dalam 4 minggu itu kan hanya minggu pertama, minggu kedua ungu, minggu ketiga apa? Pink. panik guys. Mohon maaf ya. Tenang, saya yakin juga besti-besti yang nonton juga nggak tahu kalau Panik banget. Dan minggu keempat warna ungu. Oke. Nah, kenapa sih kok dibedain ya? Karena minggu pertama itu adalah minggu harapan. Pertama itu minggu harapan. Jadi kita mengharapkan kedatangan Kristus. Ya, dengan pertobatan kita berharap supaya kita diampuni, lalu juga kita bisa merasakan kehadiran Yesus. Nah, lalu yang kedua, minggu kedua tetap berwarna ungu karena dilambangkan cinta. Jadi ketika kita sudah mulai berdoa, kita sudah mulai menantikan kedatangan Yesus, nah kita harus mau mencintai Yesus dan juga mencintai hidup doa kita. Jadi disitulah akhirnya kita juga masih mengolah diri untuk bertobat gitu. Lalu minggu ketiga kenapa warnanya pink? Nah, karena biar pas misa romonya kan kesulanya pink, biar imut-imut gitu. Enggak. Karena minggu ketiga digambarkan sebagai minggu sukacita. Nah, kayaknya kalau kita memakai warna ungu sebagai warna sukacita kayaknya kurang pas gitu ya. Kurang ngejreng gitu. Maka dipakailah warna pink. Warnanya kan cerah, terus gambar imut-imut gitu kan ya, ceria gitu. Maka memang ya dalam tahap-tahap itu kan harapan, cinta, lalu kita juga bersukacita bahwa Yesus akan hadir, dan juga maka kita bersukacita dalam melakukan persiapan diri kita, entah kita bertobat, lalu juga kita berdoa, seperti itu.
Lalu yang terakhir adalah perdamaian. Kenapa kok ungu lagi? Karena ya itu kembali lagi pada proses pertobatan, sehingga ketika nanti Yesus hadir kita jadi orang yang damai hatinya, bukan yang nanti pas misa Natal atau menyebut Natal masih emosi gitu ya, ngeliat orang pengen nonyok gitu ya. Berarti Frater pernah kayak gitu dong? Mungkin ya. Atau pengen lihat orang pengen ngejulit aja gitu. Okay. Tapi ya itulah supaya pembersihan diri itu menjadi pribadi yang damai, manusia yang damai. Waduh, susah ya. Susah ya, jujur nih emang susah sih. Nah, oke, jadi next question. Aduh, ini kayak di sidang ini ya. Oke. Kenapa Advent nggak ada puasa kayak masa Prapaskah? Memang ajakan Advent tidak ada ajakan spesifik ya untuk berpuasa. Tapi kita perlu mengingat kembali bahwa ajakan berpuasa itu juga ajakan sepanjang tahun. Biasanya orang diajak untuk berpuasa setiap hari Jumat. Ya dengan ketentuan jika kuat, dengan kesehatan yang baik, itu adalah ajakan. Ya memang kalau melihat masa Advent itu kan lebih pada masa penantian. Tentu juga kita melihat bacaan-bacaan nanti juga adalah masa-masa di mana sebelum Yesus lahir. Berbeda dengan masa Prapaskah. Kalau Prapaskah itu kan kisah Yesus berpuasa 40 hari. Maka berpuasa, berpantang, nah itu menjadi suatu penekanan kan. Kita bisa merasakan kisah Yesus berpuasa, berpantang. Tetapi kalau Advent ini lebih pada menjelang kehadiran. Maka kita diajak untuk ya lebih berpuasa itu boleh, tidak dilarang, tetapi juga harus pada fokus di mana masa Yesus ini bukan masa kedatangan Yesus, masa Natal ini nanti dalam masa Advent itu bukan hanya berpuasa yang kita ingat, tetapi benar-benar apa sih yang kita persiapkan untuk kedatangan Yesus itu. Jadi masa Advent itu berpuasa boleh tapi tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oke. Nah, selama masa Advent ini itu tuh diwajibin gak sih untuk ngaku dosa? Kan sebagaimana kita tahu pas masa Paskah kita juga ngaku dosa. Apakah masa Advent ini kita juga harus ngaku dosa? Ya, kan Advent itu kan sebagai masa penantian ya. Ada di mana tadi kita kan harus membersihkan diri gitu ya untuk menyambut kehadiran Yesus di masa Natal nanti. Nah, pengakuan dosa itu sebagai ya salah satu contoh tindakan supaya kita membersihkan diri. Artinya dengan dosa-dosa kita, dengan ikut pengakuan dosa, nah kita kan dibersihkan dari dosa-dosa kita. Nanti juga ya selain tekun berdoa dan juga ikut kegiatan gereja dalam masa Advent, tetapi ya pada akhirnya memang diwajibkan untuk pengakuan dosa supaya kita diajak untuk membersihkan diri, nanti saat penyambutan nanti kita lebih pribadi yang lebih bersih dan lebih siap. Tetapi memang pengakuan dosa itu tidak hanya untuk Natal dan Paskah. Pengakuan dosa bisa dilakukan kapan aja. Kapan aja dan kapan mau. Jadi kadang ada juga orang yang sebulan sekali pengakuan dosa, ada yang 3 bulan sekali. Dengan ya sesuai kebutuhan dan juga kemauan orang-orang. Tetapi memang masa Natal itu ya ajakan semua umat supaya nantinya dengan aku ikut mengaku dosa ya pada akhirnya kita benar-benar jadi pribadi yang bersih gitu. Nah, Frater, selalu ada pertanyaan nih dari besti-besti tentang bolehkah kita ngedengerin lagu Natal selama masa Advent? Ini pertanyaan menarik nih ya, karena selalu jadi perdebatan gitu loh. Jujur li ya, masa Advent aku lah. Saya tuh juga sering dengerin lagu Natal meskipun bukan masa Natal. Karena apa? Karena lagu Natal enak kan? Enak. Ya. Tetapi kalau kembali pada pertanyaan ini, pasti perlu melihat situasi dan konteksnya. Kenapa Advent itu juga ada lagu-lagunya? Lagu-lagu emang penantian. Oh datanglah Immanuel, lalu juga lagu-lagu yang lain, Putri Sion. Nah,
Tetapi maksudnya konteksnya tuh apa sih? Misalnya, kalau misalnya lagi misa atau lagi ibadat pertemuan Advent, ya tentu itu nggak boleh. Karena yang jadi fokus adalah pengenangan dan juga merayakan dan menjalankan Advent. Nah itu pasti nggak boleh kalau misalnya sedang dalam ritual, dalam misa ataupun doa-doa yang memang resmi dengan ibadat-ibadat. Tetapi kalau misalnya dengerin, nah itu sebenarnya tidak masalah juga, karena misalnya dengerin pun dan menyanyikan pun ya, apalagi kalau dengerin juga konsumsi pribadi juga nggak masalah. Dan juga kan ya misalnya orang misalnya mau latihan kur, kan Natal itu kan baru pas tanggal 24-25. Nah pasti dia harus latihan kur di masa Advent kan. Nah jadi kan ya itu nggak masalah juga, misalnya karena konteksnya adalah latihan. Atau misalnya ya kita mau tampil di mana nih, atau misalnya udah nyanyi biasa aja gitu, itu boleh gitu. Karena bayangkan misalnya kita mendengarkan atau menyanyikan lagu cinta gitu misalnya ya, lagu cinta, lagu galau, padahal belum tentu kita galau. Benar. Iya kan? Benar. Lagu patah hati, belum tentu kita patah hati, malah kita wah seneng nih aku ketemu dia setiap hari. Gitu. Ataupun lagu ya apa yang kita tahu lah pastilah, misalnya wah kayaknya aku nyanyi lagu apapun juga nggak masalah kan, meskipun tidak sesuai dengan suasana hatiku gitu. Aku lagi senang tapi kok senang dengerin lagu-lagu sedih. Nah gitu kan, jadi ya kalau hanya mendengarkan, menyanyikan di luar konteks resmi dengan ritual ibadat atau misa, itu nggak masalah sebenarnya. Oke, jadi kita boleh ngedengerin lagu-lagu Natal sesuai dengan konteksnya. Iya. Gitu ya. Jadi kegiatan apa sih yang bisa kita lakuin selama masa Advent ini buat besti-besti yang lagi nonton? Oke, besti-besti pertama ngaku dosa. Apalagi yang nggak pernah ngaku dosa. Ya meskipun saya tahu kalau kalian ngaku dosa nanti di hadapan romonya berapa yang lalu ya, mungkin udah 5 tahun, nggak tahu juga. Tapi ajakan adalah pertama ngaku dosa. Di paroki nanti akan ada jadwal pengakuan dosa, maka datang dan ikut pengakuan dosa. Nggak usah takut sama romonya. Romonya pasti lupa nanti sama dosa-dosa kita, karena banyak orangnya. Lalu yang kedua, misalnya juga ikut pertemuan lingkungan atau wilayah. Memang sebetulnya dalam masa Advent juga gereja memperingati sebagai bulan keluarga. Kenapa kok bulan keluarga ya? Secara teologis bisa diartikan bahwa Yesus itu kan lahir dari keluarga. Yosef sebagai ayahnya, Maria sebagai ibunya. Jadi itu pertama bisa di situ. Lalu juga dalam bulan Desember setelah Natal juga akan memperingati hari raya keluarga kudus. Pesta keluarga kudus. Jadi memang momen bulan keluarga itu pas pada saat Advent. Jadi sehingga pertemuan Advent ya semacam pendalaman iman ya, itu nanti akan berisi tentang tema-tema keluarga. Ya semoga besti-besti bisa ikut, lalu juga ya semakin memaknai kekeluargaan dan nanti bisa merayakan Natal bersama keluarga. Begitu. Nah, kalau Frater sendiri menjalani masa Advent tuh gimana? Jangankan masa Advent, pasti ngaku dosa. Pasti ikut pertemuan lingkungan bulan keluarga. Nah, Frater itu kan dulu karena masih Frater ya, masih sebagai calon romo ya. Jadi kan punya background hidup di asrama. Nama asrama kan seminari gitu, hidup berkomunitas bersama Frater-Frater yang lain. Ya itu pasti pengakuan dosa, pertemuan pertemuan dalam komunitas untuk mendalami pendalaman iman bulan keluarga. Itu yang poin yang kedua. Tapi juga dalam masa Advent sebenarnya kita bisa menghias kandang Natal dan juga menghias pohon Natal. Tapi nanti kembali pada pertanyaannya, kalau emang boleh, kan belum Natal kan? Nah, poinnya adalah sebenarnya boleh, tetapi harus ada mengingat bahwa kalau hias kandang Natal boleh menghias, tapi bayi Yesusnya jangan taruh dulu di situ. Kenapa? Karena Karena Yesus belum lahir. Nanti kalau udah lahir ini anak siapa ya?
Lalu yang kedua pohon Natal, menghias tetapi juga biasanya kan hiasan paling atas kan ada bintang ya. Iya. Nah itu jangan juga ditaruh karena belum ada bintang sebagai tanda itu sebagai tanda terang hadirnya Kristus. Jadi itu sih pengakuan dosa, pendalaman iman, lalu juga dengan kegiatan-kegiatan lain ya, menghias pohon Natal, kandang Natal, dan juga pasti dengan doa pribadi sih, doa pribadi supaya Natal ini menjadi sukacita, menjadi lebih siap untuk menerima kehadiran Yesus. Gitu sih. Amin. Besti-besti jangan lupa untuk ngaku dosa karena nanti Romonya juga lupa dosa kita apa. Nah, Frater kan tadi nyebut menghias kandang Natal sama pohon Natal. Nah, dari kedua itu yang Katolik banget tuh yang mana? Karena besti-besti kita nih masih bingung nih antara kedua itu yang Katolik banget tuh yang mana? Yang mana ya besti ya? Jujurnya aku juga bingung besti. Tapi gini ya, kalau Frater boleh melihat kembali sejarahnya ya. Kalau pohon Natal itu kan lebih sejarahnya adalah tradisi ketika di Eropa mereka kan ada pohon-pohon cemara banyak banget ya. Nah mereka akhirnya menghias itu, ada salju juga kan, mereka menghias itu. Kalau di Indonesia paling banyak pohon apa? Pohon mangga, pohon rambutan, pohon pisang. Kan bingung ya. Tapi itu. Nah kalau kandang Natal itu biasanya dulu dari Fransiskus Assisi. Tujuannya adalah supaya kisah kelahiran Yesus itu bisa lebih dimaknai. Oh, Yesus lahir di palungan. Ada Bapak Yosef, ada Ibu Maria, lalu juga ada hewan-hewan, ada gembala-gembala. Ada ya ditambah lagi ada malaikat di atasnya kan. Nah, itu kan lebih kepada orang tuh bisa melihat gitu, membayangkan, oh Yesus lahirnya seperti ini dulu. Jadi kalau lebih Katolik yang mana sih sebenarnya nggak bisa diambil keputusan di Katolik yang mana, karena memang juga dua-duanya sama aja kan, dua-duanya juga boleh dilakukan gitu. Jadi sama aja ya Besti, mau kandang Natal atau pohon Natal, pokoknya ya udah sama aja. Tidak ada pembedaan. Nanti jadi perpecahan, bingung kita. Bubar gereja kita. Pertanyaan terakhir nih, Frater. Sebaiknya apa yang harus kita rasakan selama masa Advent ini? Apakah kita tidak boleh sedih? Apakah harus berbahagia terus? Aduh, kamu kenapa sedih? Bukan. Ya pasti dalam masa penantian kita harus bersukacita ya. Sedih boleh misalnya menyesali dosa-dosa kita, atau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat kita sedih. Tetapi kalau kita melihat masa Advent, kita boleh sedih nggak sih? Sebenarnya sih nggak, karena kan kita harus tidak sabar ya nantikan Yesus mau hadir gitu. Jadi kita harus bersukacita dibalik dengan kita bertobat, lalu juga dengan pembersihan diri yang lainnya. Gitu. Mantap. Jadi Besti, seperti yang Frater Ar bilang, perasaan kita selama Advent ini sebaiknya senang. Karena Advent adalah masa penantian untuk menyambut kehadiran Yesus. Nah, so Besti, segitu dulu untuk episode perdana ini. Yang pasti, Besti-Besti semakin lebih tahu tentang Advent. Selamat menjalankan masa Advent, Besti-Besti. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.